pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita lihat sampah-sampah yang ada di sekitar ya. Aman, Bu, tidak ada. Aman. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Eka Yuditama, Hadir, Ibu. Niketut Yuniari, Wajdi, Hadir, Bu. Vivi Hadir, Yunita, Bu. Justina, Hadir, Bu. Teguh, Tidak hadir, Bu. Sakit. Rahmat. Tidak hadir, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Nggak tahu, nggak ada izin. Nggak ada komunikasi. Nggak ada, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya pimpin. Baik, terima kasih Yuda. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, di sini kita masuk ke pertemuan kedua yaitu membahas tentang nilai-nilai dalam novel. Bu, Nilai, iya, bersambung, Bu. iya saya tahu, saya sambungkan. Nilai-nilai dalam novel, ada yang tahu? Ketua kelas boleh bantu. Ada yang tahu di sini tentang novel? Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam novel dan kaitannya dalam kehidupan. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu novel? Saya, Bu. Ya, Novel adalah sebuah tulisan berbentuk prosa panjang yang di dalamnya yang rangkaian ceritanya mengisahkan tentang kehidupan seseorang ataupun orang lain dengan didukung oleh kehadiran tokoh dan juga karakter yang bervariasi dari tokoh tersebut. ada lagi yang bisa menjelaskan secara detail pengertian dari novel. Vivi, Bu. Ayo, Vivi, apa itu pengertian novel? Novel adalah sebuah karya sastra yang dimana di sana dituangkan bisa kehidupan orang lain dan bisa kehidupan pengarang tersebut. Itu, Bu. Ya. Di sini Ibu menjelaskan lagi ya apa itu novel. Novel termasuk dalam jenis buku fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prasa atau prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan. Apa kalian pernah membaca novel? Ada yang pernah membaca novel? Ada Ibu. Novel tentang apa? Tentang Titanic kemarin sempat membaca, tapi tidak sampai habis. Itu tentang apa? Titanic Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri novel. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri novel? Wajdi, silakan jelaskan ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel umumnya terdiri dari 100 halaman atau 35 kata. Terus memuat tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks, berbentuk narasi, didukung deskripsi dan percakapan. Alurnya berkembang, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Terus latar bergerak dan beragam, ceritanya disertai perubahan nasib tokoh. Ya.
ciri-ciri novel yang lain yang kalian ketahui mungkin yang tidak termasuk dalam sana. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang kalian ketahui lagi tentang ciri-ciri novel yang tidak ada? Udah ada semua berarti ya. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang struktur yang ada di dalam novel. Yang pertama yaitu abstrak, kedua orientasi, ketiga struktur, dan selanjutnya evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa itu abstrak? Yudi, boleh dijelaskan apa itu abstrak? Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal dari sebuah novel. Biasanya abstrak sini di awal novel sudah dijelaskan gitu. Apakah abstrak itu wajib ditulis atau tidak? Ada yang Wajib baca. Sebenarnya abstrak itu bisa ditulis atau bisa juga tidak. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tentang yang kedua orientasi? Orientasi. Ada yang bisa menjelaskan? Wajidi, coba Wajidi. Orientasi, apa itu orientasi struktur novel? Orientasi adalah bagian yang dijelaskan melalui latar belakang novel atau pengenalan sebuah novel. Kebetulan itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya Vivi, jelaskan Vivi. Struktur novel yang ketiga sampai seterusnya. Nggak bisa kalian. Saya Bu, Struktur silakan. Struktur novel selanjutnya adalah komunikasi, di mana dalam komunikasi ini adalah dalam jalan ceritanya dalam sebuah novel itu timbulnya sebuah masalah yang dialami oleh tokoh utama. Ya. Struktur komplikasi. Pada struktur komplikasi itu adalah bagian yang akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita dari awal sampai cerita akhir. Selanjutnya itu dijelaskan tentang evaluasi. Evaluasi puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Sedangkan resolusi itu setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik dari suatu cerita atau novel. Yang terakhir yaitu koda adalah struktur terakhir yang ada di dalam novel atau penutup cerita yang membuat kesan-kesan moralnya. Selanjutnya di sini kita akan menceritakan tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel. Di sini ada terdapat unsur yang terkait atas topik pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai dalam novel. Ada yang tahu nilai-nilai dalam novel itu termasuk ke unsur apa? Ekstrinsik. Iya, nilai-nilai dalam novel masuk ke dalam unsur bagian ekstrinsik ya, yang kedua. Di sini sebelum kita masuk ke tentang unsur ekstrinsik, kita akan membahas tentang unsur intrinsiknya. Coba jelaskan, Bu Jadi. Unsur intrinsik itu ada tema. Tema adalah inti pokok dari sebuah cerita. Terus ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik maupun dialog para tokoh. Terus latar keterangan mengenai tempat, waktu dan suasana yang ada di dalam cerita. Terus alur itu ada alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya cerita, sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kamu sering dengar istilah plot twist,
artinya hampir sama seperti plot pada novel tersebut yang mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Terus ada sudut pandang, cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang seterusnya amanat, pesan yang ingin disampaikan mengarah kepada para pembaca, dan yang terakhir itu gaya bahasa, penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis ataupun pengarang karya tersebut. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang unsur intrinsik. Unsur yang pertama yaitu novel ini memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Unsur ini terdapat pada unsur pembangun yang ada di dalam novel. Contoh itu ada beberapa unsur intrinsik itu yaitu tema, tokoh, latar belakang, alur plot, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Seperti tema itu adalah ide pokok atas sebuah cerita. Pasti kalian pernah mendengarkan ya untuk suatu novel atau membaca suatu novel. Nah, baiklah, di sini kita masuk ke unsur yang terdapat nilai-nilai dalam novel tadi ya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur pembangun. Coba Yudi jelaskan selanjutnya. Tadi cuma dijelaskan sama teman saya tadi mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun novel yang dari depan. Misalkan yang saya jelaskan sekarang ini adalah unsur pembangun novel yang dari luar, di mana unsur-unsur ekstrinsik ini yang pertama ada nilai kehidupan, antara lain yaitu nilai norma, nilai sosial, nilai budaya, dan estetika. Kemudian ada latar belakang pengarang, antara lain yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi fisiologis pengarang, dan aliran sastra yang dimiliki pengarang. Kemudian ada latar belakang masyarakat, antara lain yaitu kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Ya, baiklah, di sini kan topik pembelajaran kita yaitu nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai dalam novel, dan kaitannya dalam kehidupan. Itu ada nilai moral, sosial, budaya, dan lain-lainnya ya, dan juga ada estetika. Selanjutnya itu tentang kaidah bahasa. Yang pertama yaitu ungkapan, kedua majas, ketiga peribahasa. Coba Justina jelaskan apa itu kaidah majas. Majas merupakan bentuk gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk menciptakan keindahan dari sebuah cerita. Di sini tidak terbaca ya. Baiklah, sedikit Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu kaidah bahasa novel ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi, makna unsur pembentuknya. Yang kedua yaitu dijelaskan teman kalian tadi oleh Justina. Majas adalah merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Yang ketiga yaitu peribahasa, adalah kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang jenis-jenis novel. Ada yang tahu tentang jenis-jenis novel ada berapa? Banyak. Jenis novel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Vivi bisa dibaca. Jenis-jenis novel berdasarkan dan bercerita terbagi menjadi romans, horor, fantasi, fiksi, fiksian, komedi, misteri, fun,